Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku lihat di sini kamu sudah mulai frustasi dengan hubungan kamu bersama si dia, sehingga mau nggak mau di sini kamu berubah secara mendadak, kamu bertransformasi tiba-tiba gitu ya. Dan ini aku lihat sampai membuat apa ya, hal-hal yang mungkin selama ini tuh kayak nggak kepikiran, tahu-tahu udah terjadi aja gitu. Kayak misalkan kamu akhirnya sekarang bisa berani untuk move on, kamu berani untuk meninggalkannya, seperti itu ya aku lihat di sini. Karena kamu udah capek terus-terusan cemburu, merasa takut akan ditinggalkan oleh dia, atau merasa takut bahwa dia tidak apa namanya, bahwa kamu tidak akan bisa mendapatkan dia atau apalah. Pokoknya kamu merasa frustasi dengan hubungan ini, sehingga karena ada ketakutan dan juga kecemburuan yang kamu rasakan terhadap dia. Jadi sekarang kamu benar-benar berubah ya. Sekarang kamu berani untuk mengambil keputusan untuk lebih memilih have fun dengan diri sendiri, have be single, terus itu ya bertemu dengan teman-teman, move on. Aku lihat di sini ya, kamu lebih memilih untuk menikmati hidup seperti itu. Kenapa? Karena selama ini hubungan kamu dengan dia selalu disabotase dengan situasi yang berulang. Ada situasi yang selalu berulang, misalkan tentang pengkhianatan nih. Aku lihat dia selalu menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Dia selalu selingkuhin kamu, dia selalu menghadirkan pihak ketiga, sehingga di sini kamu merasa sakit hati banget, merasa terluka banget menjalani hubungan yang toksik bersama dia. Aku lihat di sini kamu memilih untuk membebaskan diri dari hubungan yang toksik dan adiktif ya, addiction. Jadi kamu sudah tidak mau lagi hidup dalam kesengsaraan, digantungin, terus itu diabaikan, diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak baik oleh dia, diselingkuhin terus ya, seperti itulah intinya. Kamu selalu terluka terus bersama dia ya. Jadi kamu memilih untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik bersama dia, kamu memilih untuk meninggalkannya. Oke, apa nih? You are lost. Oke. Aku lihat di sini kamu itu selalu ada di pikiran dia loh. Ya, dia saat ini I am afraid that lost. Dia takut banget kehilangan kamu selamanya. Kamu selalu ada di pikiran dia, bahkan dia takut kehilangan kamu. I have been working on myself. Untuk saat ini dia sedang mengalami perubahan ya. Ya, dia saat ini sedang apa ya, kayak berubah gitu lah, mencoba untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dia lagi ngefokusin pada diri sendiri, perbaikan diri sendiri kayak gitu ya. Saat ini tuh sebenarnya dia ingin menghubungi kamu, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu harus menghubungi kamu lewat mana. Dia tidak tahu harus bagaimana, seperti itu. Ya, I understand. Apa ini? Apa ini? I understand how important you are in my life. Oh ya, um, kalau aku lihat dulu dia memang sempat meremehkan kamu ya, tapi ternyata setelah apa yang terjadi, kemudian kamu memilih keputusan untuk meninggalkan dia, mengakhiri hubungan ini, dia baru sadar ternyata kamu sosok seseorang yang terpenting dalam hidupnya. Kenapa? Karena ya ketika kalian berpisah dia selalu kepikiran kamu terus ya, dia malah takut kehilangan kamu. Jadi dia baru sadar ternyata kamu itu sosok yang terpenting dalam hidup dia. Dan dia tahu ya, selama ini dia egois dan sekarang dia merasa terjebak dalam keegoisannya. Dia akhirnya kehilangan kamu, dia akhirnya mendapatkan situasi di mana kamu mungkin sudah move on dari dia, sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan ke dia. Jadi dia kayak termakan oleh egonya sendiri selama ini gitu
gitu ya. Jadi ini kayak sebab akibat lah ya, dia sekarang udah dapetin karma dari tindakan dia yang dulu pernah sering selingkuhin kamu, semena-mena sama kamu, memperlakukan kamu tidak selayaknya sebagai seorang pasangan ya. Nah, terus itu di sini aku lihat Six of Cup-nya reverse. Jadi gimana ya aku harus bilangnya, dia ini nggak bisa move on ternyata dari kamu ya. Dia masih hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Dia ini masih selalu kepikiran kamu terus, bahkan sempat dia menjalani hubungan dengan pihak ketiga di antara kalian pun pikiran dan hatinya selalu tertuju sama kamu. Dia tidak memiliki rasa tenang dalam hidupnya karena yaitu kepikiran kamu terus ya. Bahkan masih sulit untuk menghapus masa lalunya bersama kamu ya, apalagi masa-masa menyenangkan di dalam hubungan kalian yang pernah sempat terjalin dan sekarang sudah kacau deh hidup dia. Kalau aku lihat di sini, bahkan aku lihat kayak dia itu kayak sekarang tuh mencegah diri dia untuk menjalani hubungan dengan seseorang gitu ya, karena yaitu menjalani hubungan dengan seseorang pun dia kayak nggak tenang, nggak tentram gitu loh, nggak bahagia karena pikirannya selalu ke kamu, sehingga saat ini tuh dia memilih untuk ya udah deh tenangin diri sendiri, melakukan perubahan dalam diri sendiri ya. Dan aku lihat ada penyesalan juga karena dulu dia tidak pernah sangat antusias gitu ya, tidak pernah antusias untuk memperjuangkan kamu, mempertahankan kamu. Dia benar-benar merasa bodoh banget ya karena menyia-nyiakan kamu selama ini. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya gini ya, ketika kenapa dia dulu tidak memperjuangkan kamu, sebenarnya dia ini masih ada trauma dari masa lalu. Mungkin dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya ya, pas lagi sayang-sayangnya dia pernah ditinggalkan oleh seseorang kayak gitu, atau mungkin dia ini anak broken home atau bagaimana, sehingga dia itu masih nggak tahu hati ini mau dia labuhkan kemana gitu loh. Dia masih ada rasa ketakutan untuk berkomitmen atau intens dalam hubungan gitu. Semakin intimnya suatu hubungan, dia semakin ada rasa ketakutan, takut ditinggalkan, takut dipandang apa ya, lemah seperti itu karena terlalu bucin, terlalu mencintai seperti itu, sehingga dulu dia memperlakukan kamu seperti itu, menghadirkan pihak ketiga agar dia terlihat bahwa dia hebat gitu loh ya. Ternyata dia yang dulu pernah disakiti oleh masa lalunya, ternyata sekarang banyak loh orang-orang di luar sana lawan jenis yang suka sama dia gitu loh. Nah, tapi ketika dia sudah mulai intens dengan seseorang, dia takut untuk punya komitmen seperti itu. Kalau aku rasa sih seperti itu. Apalagi selama ini kalau aku lihat kan dia nggak pernah jujur ya, dia manipulatif untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, sehingga selama ini apa yang telah terjadi di hubungan kalian, dia selalu menggunakan kemanipulatifan dia untuk mendapatkan perhatian dari kamu, untuk mendapatkan waktu, perasaan, perhatian, kebucinan kamu ke dia. Biar gini loh, intinya dia pokoknya bersikap manipulatif agar kamu itu bucin dan ngejar-ngejar dia terus gitu loh. Nah, kalau aku lihat di sini bersangkut paut ya, jadi dia itu kan pernah tersakiti oleh seseorang di masa lalunya, jadi dia itu masih suka ke A, ke B, ke C, ke kamu juga. Nah, dia itu pengen ya bisa dibilang narsis lah gitu ya, pengen dikejar-kejar, jadi pengen menunjukkan pada dunia bahwa dulu dia pernah gagal, pernah ditinggalkan oleh seseorang. Nah, sekarang dia ingin menunjukkan bahwa dia itu ternyata sekarang dikejar-kejar oleh banyak wanita atau pria di luar sana. Jadi dia itu ingin kayak membalas gitu loh, membalas masa lalunya gitu. Makanya di sini kamu yang jadi korbannya, kamu yang jadi sasarannya. Aku lihat di sini ya, untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan cara manipulatif agar kamu ngejar-ngejar dia, agar kamu agar kamu kelihatan bucin gitu loh sama dia gitu ya, agar dia merasa bahwa dia orang terpenting gitu loh ya. Nah, akhirnya justru malah di sini karena kamu tidak diperlakukan dengan sepantasnya sebagai seorang pasangan, justru malah kamu kayak merasa bukan diperbudak sih, lebih ke kayak tidak dihargai ya, kayak direndahkan gitu ya, karena kamu harus mengejar-ngejar dia. Akhirnya di sini banyak sekali pertengkaran ya di antara kalian, bahkan mungkin ada percakapan sampai memanas gitu kalau aku lihat. Dan apalagi selama ini ya, kalau aku lihat dia ini selalu memedulikan
hal-hal lain ya, misalkan tentang pekerjaan atau pasangan lain atau pihak ketiga, keluarga atau orang tua atau teman atau hobi atau apa. Jadi kamu itu sering sekali merasa diabaikan, atau bukan merasa tapi memang diabaikan dan tidak dihormati sebagai pasangan, seperti tidak mendapatkan cinta dari dia, seperti tidak berbalas cintamu selama ini oleh dia. Akhirnya hubungan kalian banyak sekali ketidakstabilan dalam hubungan, banyak sekali perselisihan di antara kalian, bahkan mungkin di sini banyak sekali pertengkaran yang terjadi. Dan ketika kalian alih-alih bekerja sama untuk menemukan solusi di antara masalah kalian, tapi justru malah di sini dari kedua belah pihak menunjukkan memusuhi, kayak semakin malah menunjukkan keterbukaan saling memusuhi untuk satu sama lain, seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi ya kelihatan banget lah kalau misalkan kamu udah kesel sama dia, kamu langsung mencak-mencak gitu, dan dia pun gitu. Akhirnya timbullah kayak mulai saling menarik diri, saling diem-dieman. Itu bentuk dari saling memusuhi satu sama lain, kayak gitu aku lihatnya ya. Terus itu the Fool ya. Aku lihat di sini memang dia ini sejak awal belum ada kesiapan dalam berkomitmen dengan kamu. Ya, aku lihat di sini belum ada kesiapan dari dia untuk memulai komitmen dengan kamu, nggak ada bahkan ya, belum ada pikiran seperti itu. Dia memulai hubungan dengan kamu ya karena ada kesempatan ya, kamu mungkin menghubungi dia duluan, atau mungkin dia mencari perhatian kamu, akhirnya kamu menghubungi dia, atau bagaimana. Intinya di sini karena dia ada kesempatan untuk berkomunikasi dekat dengan kamu, ya udah dia nikmati aja, dan ternyata have fun ya, dia merasa menikmati menjalani interaksi dengan kamu, dia merasa terhibur, dia merasa bahagia, dia merasa diperhatikan, dia merasakan ketulusan dari kamu, dia merasakan kebucinan dari kamu, dia merasakan ketulusan yang selama ini kamu berikanlah ke dia gitu, dan dia merasa nyaman dan merasa bahagia. Tapi kalau niatan untuk berkomitmen aku lihat nggak ada. Selama ini dia nggak ada kepikiran untuk berkomitmen sama kamu ya, karena memang belum siap untuk berkomitmen. Terus itu juga aku lihat memang jiwanya jiwa bebas. Aku lihat di sini dia itu walaupun berkomitmen akan tetap di luar sana tebar pesona. Dia pengen terlihat tetap lajang gitu loh. Jadi walaupun kamu kemarin sempat berkomitmen dengan dia, makanya di situ dia sering selingkuh, yaitu di luar sana dia itu masih suka tebar pesona, cari-cari pasangan yang mungkin lebih kaya, lebih cantik. Intinya gini, aku lihat kalau Queen of Swords itu menandakan bahwa memang dia ini kalau cari mencari pasangan itu karakternya tinggi, pilih-pilih lah ya gitu, pilih-pilih, punya karakter yang cukup tinggi, misalkan cantik atau ganteng, kaya raya, sopan santun, lemah lembut, terus itu mau ngedengerin apa maunya dia, terus itu selalu mensuplai keuangan ke dia, kayak gitu ya, selalu memanjakan dia, memahami dia. Pokoknya intinya dia punya karakter tersendiri ya, dan dia memang pemilih dalam mencari pasangan kayak gitu. Cuman memang orangnya humoris. Nah, karena orangnya humoris, orangnya ramah, makanya di sini dia menimbulkan banyak peluang bagi orang-orang di luar sana, lawan jenis yang suka tertarik sama dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat tuh orangnya juga memang nggak gampang menunjukkan kasih sayang di depan umum. Nah, sehingga inilah ya, mungkin ketika kalian sempat keluar gitu ya, dia nggak nunjukin kayak bahwa dia itu pasangan kamu gitu ya, sehingga orang-orang yang di luar sana itu ngelirik dia gitu, menganggap bahwa kamu bukan pasangannya gitu. Atau kalau misalkan kamu belum pernah gitu ya ketemuan sama dia, atau belum pernah jalan sama dia, ya di luar sana itu dia merasa bahwa dia single gitu loh, sehingga itulah ya yang membuat peluang-peluang pihak ketiga itu masuk ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu sangat menghormati batasan dari kamu misalkan, atau orang lain di sini. Kalau misalkan kamu mengatakan tidak, maka tidak akan dia lakukan. Terus itu juga dia menghargai ruang pribadi pasangan ataupun orang lain, sehingga ya ini yang membuat orang itu merasa kayak dia ini misterius, kayaknya dia ini ada sesuatu. Jadi akhirnya orang-orang itu penasaran gitu loh sama dia.
gitu ya. Terus itu juga orangnya humoris, orangnya baik hati, terus itu orangnya penuh kasih sayang ya. Terus itu juga kayak orang yang cool, dingin yang kayak gitu loh ya. Kayak misterius lah kayak gitu. Terus itu penyayang ya orangnya. Cuman ya itu aku lihat di sini dia walaupun berkomitmen ya, dia selalu merindukan kemerdekaan atau kebebasan seperti melajang. Terus itu juga mungkin kamu di sini berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menjadi duda atau janda, atau mungkin kamu yang sudah duda dan janda dan mungkin sudah memiliki anak gitu ya. Jadi dia itu pengen cari pasangan yang selalu bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan akan dirinya gitu. Jadi walaupun berkomitmen, dia pengennya pasangannya itu membebaskan dia untuk ya berlagak lajang di luar sana kayak gitu. Jadi butuh kesiapan mental ya untuk menghadapi karakter orang yang seperti ini kalau aku lihat di sini. Dan orangnya memang logika banget ya, orangnya logika banget, orangnya rasional. Terusnya mungkin dia ini loh punya hobi tertentu ya, hobi atau mungkin dia tuh masuk dalam suatu klub, entah klub mobil, klub motor yang kayak gitu ya. Terus juga ada kebiasaan yang sebenarnya memang sulit untuk dirubah, termasuk salah satunya itu perselingkuhan itu ya. Terus itu orangnya analisis banget, bisa jadi dia ini dari pekerjaannya dari bidang militer, kepolisian atau penegak hukum, atau kalau enggak ya berarti memang orangnya sangat analitis banget ya. Semua itu benar-benar diperhatiin banget. Terus itu orangnya sangat ingin terlihat perfeksionis ya. Terus itu juga aku lihat gimana ya, orangnya itu ya dingin kayak gitu ya, kelihatan kayak dingin kayak gitu. Terus itu apalagi kalau ini masalah tentang pekerjaan ya, dia sangat terstruktur banget dalam bekerja ya. Bahkan mungkin sebelum dia bekerja, dia menjadwalkan dulu hari ini mau ngapain agar lebih efektif gitu ya dalam pekerjaannya. Terus itu juga dia nggak suka sama orang-orang yang secara pemikiran itu tidak rasional, karena dia orangnya rasional banget gitu ya. Dia akan meninggalkan orang-orang yang tidak rasional, termasuk kamu. Kalau misalkan menurut dia kamu nggak rasional dalam berpikir atau menuduh atau dalam menanggapi sesuatu hal, maka dia akan meninggalkan kamu gitu ya. Terus itu juga orangnya tidak memihak ya, orangnya tidak memihak, bisa diandalkan. Nah ini karena orang yang bisa diandalkan ini, makanya peluang cari selingkuhan tuh gampang sih dia ini ya. Karena di mata orang-orang di luar sana, lawan jenis itu tuh dia menarik gitu loh ya. Jadi inilah yang membuat dia kenapa suka selingkuhin kamu gitu. Oke. Dan aku lihat memang orang yang gila kerja banget, dia kalau udah ngomongin tentang pekerjaan dia serius banget akan menjalani pekerjaannya gitu. Orang yang sangat gila kerja ya. Jadi seperti itulah orangnya, dan inilah keadaan situasi hubunganmu bersama dia. Aku lihat di sini ya, dia ingin menghubungimu tapi dia takut, dia nggak tahu harus berbuat apa, tapi dia takut kehilangan kamu. Aduh, nggak tahu deh bentukannya kayak mana ini. Oke, aku rasa cukup lah ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan untuk kalian ya. Terus ini alfabetnya bisa jadi nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada hubungan kamu bersama dia, atau mengingatkan kamu pada dia gitu ya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.